mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Kalau bisa kita sama-sama membuka Alkitab kita supaya kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya pada pagi hari ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan kita lupakan kebaikan Tuhan. Kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Ya, pasti semua merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu jangan kita pernah lupa kebaikan Tuhan. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 dan seterusnya. Ini perikopnya di situ apa? 10 orang kusta. Ya, jadi kita baca sama-sama perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemani dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungguhlah di depan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sama-sama kita ayat 9, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saudaraku pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan di awal, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, saya percaya bahwa kita semua telah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, saya tiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Ya, saya bersyukur pagi hari ini saya bangun dengan sehat. Ya, saya bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh saya masih bisa melihat saudara semua, saya bisa melihat orang di Dampela pada pagi hari ini, walaupun lewat handphone. Ya, saya tidak bisa melihat orang di Batu Peluru karena tidak ada fasilitas di sana. Ya, tidak ada jaringan, tapi saya melihat orang Batu Peluru ada di sini. Ya, jadi semua karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Nah, dalam kisah yang kita sudah baca, ada 10 orang yang sudah mendengar tentang Yesus. Pasti kabarnya, ya seperti kalau ada kejadian ya. Kalau kejadian, ada di situ ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Itu sudah menyebar pasti di daerah di mana Yesus pada saat itu melayani. Nah, sehingga orang yang sakit mencari Yesus. Ada 10 orang kusta mencari Yesus. Nah, apakah sama dalam hidup kita juga orang-orang percaya? Kapan kita mencari Tuhan? Kapan saudara semua mencari Tuhan? Kapan Bapak Ibu mencari Tuhan? Hah? Bukankah pada saat saudara susah? Hah? Bukankah pada saat kita menghadapi masalah baru kita mau cari Tuhan? Benar? Harusnya tidak, tapi kenyataannya benar. Ya. Pada umumnya orang Kristen tuh mencari Tuhan, tapi tidak semuanya. Tapi pada umumnya mencari Tuhan pada saat ada masalah. Ketika dia sehat-sehat, ketika dia baik-baik, apakah dia cari Tuhan? Fokus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi tidak ada yang orang akan mencari Tuhan di saat-saat dia dalam kesusahan. Jadi poin pertama yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, mencari Tuhan saat menghadapi masalah. Jangan kamu pernah lari kepada dukun, jangan pernah lari kepada orang pintar ketika kamu menghadapi masalah, tapi larilah kepada Tuhan.
Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Ya. Mau apapun usaha kita pasti gagal. Tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, semua akan gagal. Ya. Oleh karena itu, saya katakan tadi, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Mama-mama yang ada di Lampera masih bisa pergi cari brondolan. Semua karena Tuhan. Ya, jangan hanya mulai apel di lapangan, tapi mulai apel sebelum apel dulu dengan Tuhan. Pasti semua Tuhan akan berkati. Jadi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Pertama cari Tuhan. Ya, kapan kita mencari Tuhan? Setiap saat kita mencari Tuhan. Bangun pagi, bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga, cari Tuhan. Nah ini yang terpentingnya. Jangan langsung loncat dari tempat tidur lari ke tempat kerjaan tanpa memulai dulu dengan Tuhan. Ya. Orang tadi ketika punya masalah dia cari Tuhan. Orang kusta tadi 10 orang kusta ketika punya masalah dia mendengar ada seorang tabib, ada seorang yang bisa menyembuhkan orang. Dia mencari Yesus. Dari jauh dia katakan apa? Coba ayat berapa di situ? Coba dikatakan. Dari jauh dikatakan Yesus ya, dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami. Ya. Siapa yang berkata selalu kasihanilah kami? Saat kapan seseorang berkata kasihanilah? Pada saat terjepit oleh masalah. Tolong, sama dia, kasihanilah aku, bantulah aku. Ya. Pada saat punya masalah. Orang sakit ini punya masalah enggak? 10 orang kusta itu punya masalah enggak? Punya. Kalau zaman dulu orang kusta itu orang yang dibuang, tersingkir dari masyarakat, enggak boleh bergaul dengan orang banyak. Mereka dikucilkan. Namanya penyakit kusta. Ya. Tapi mereka tahu, mereka sedang menghadapi masalah. Dan ada satu kabar gembira yang mereka dengar, ada seorang yang mampu memberikan kesembuhan, yaitu Yesus. Makanya mereka mencari Yesus pada saat mereka dalam masalah. Kamu punya masalah, saya katakan kalau kakimu masih menginjak tanah, masalah itu ada. Persoalannya kemana kamu mencari bantuan? Apakah kepada orang pintar, apakah kepada dukun, apakah kepada saudaramu, apakah kepada kekayaanmu, kemampuanmu, pikiranmu, kekuatanmu yang kau miliki, kau cari itu atau kau cari Tuhan? Ya, itu persoalannya. Kamu cari Tuhan atau lari kepada masalah-masalah yang lain? Ya, tidak sedikit orang yang rajin ke gereja, orang yang percaya Tuhan, tapi ketika dia menghadapi masalah, pikirannya buntu. Mau lari kemana? Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. 10 orang kusta ketika melihat, mendengar ada seorang yang mampu memberikan kesembuhan, dia mencari Yesus. Ya, yang mampu memberikan kesembuhan. Ya, yang bisa menyelesaikan masalah kita dalam hidup ini hanya Yesus. Ya. Benar nggak pujian tadi? Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Pujiannya begitu gampang. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Tapi ketika menghadapi masalah, kemana Yesus? Benar? Oke, jadi pertama, cari Tuhan saat kamu menghadapi masalah. Coba kita baca di dalam Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Yesaya 31 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Sampai di sini. Celakalah, ini Israel ketika menghadapi musuhnya, mereka merasa ketakutan dan mencari pertolongan pada Mesir yang menganggap mereka itu kuat,
punya kuda-kuda, punya kekuatan militer mungkin pada saat itu, sehingga mereka merasa ini bangsa yang bisa menolong kami, tanpa mencari Allahnya, yaitu Allah Israel. Ini ya, bukankah kita sering juga seperti itu? Ketika kita menghadapi masalah, kita mencari kekuatan dunia, kita mencari kekuatan, mungkin ada saudara kita yang bisa menolong kita, ada orang lain yang bisa menolong kita. Tapi pernah nggak kita lari mencari Tuhan? Dan apa dikatakan di ayat 3? Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Habis semuanya. Ya, kekuatan manusia tidak akan pernah menolong saudara dan saya. Tapi ketika menghadapi masalah, carilah Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, tadi pertama adalah mencari Tuhan saat menghadapi masalah. Contoh orang Mesir, orang Israel, ketika mereka menghadapi musuhnya, bukan mencari Tuhan Allah mereka, tapi mereka mengandalkan Mesir, gambaran dunia. Mereka mengandalkan dunia, dan akhirnya baik yang dibantu maupun yang membantu sama-sama tergelincir dan hancur. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Yang kedua, taat pada perintah Tuhan. Ya, taat pada perintah Tuhan. Kalau kita mau ingat selalu kebaikan Tuhan, taati perintahnya. Ya, Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, ya, Yesus melihat 10 orang kusta itu kan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yang 10 orang itu nunggu-nunggu enggak? Ketika Yesus katakan pergilah, mereka menuruti apa yang Yesus katakan. Pergilah, mereka pergi. Ya. Pertama tadi dikatakan ketika mereka punya masalah, mereka mencari Tuhan. Mencari seorang yang mampu menyembuhkan. Pasti dia udah dengar kabar di sekitar itu, di sekitar Yesus melayani. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, pergilah. Mereka taat pada perkataan Yesus. Mereka pergi, segera pergi. Dan di tengah jalan mereka mengalami kesembuhan. Masalahmu mau selesai, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan kata-kata Tuhan. Kalau Tuhan suruh apa, ikuti saja apa yang Tuhan katakan. Ya. Dan pasti masalahmu akan selesai. Ya. Dengar dan lakukan. Kalau Tuhan katakan masalahmu akan selesai ketika engkau berdoa, lakukan. Kau berdoa dan kamu akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Masalahmu akan selesai. Ya. Kalau Tuhan katakan, kalau kamu berpuasa, masalahmu akan selesai. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Tentu dari firman-Nya. Firman-Nya dari mana? Tentu kita baca Alkitab. Tanpa kamu baca Alkitab, tidak mungkin kamu tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Makanya kita selalu tekankan, baca 5 pasal tiap hari supaya kamu mengerti firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pagi-pagi mulai dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan gampang, selalu saya katakan, gampang dapat firman Tuhan sekarang. Kalau tidak punya handphone, tidak mungkin zaman sekarang orang tidak punya handphone. Ya. Di handphone tuh tinggal di-download di Play Store, itu ada Alkitab di situ. Kalau tidak punya Alkitab yang cetakan, ya. Jadi yang kedua saya katakan, ketika orang kusta itu menemui Yesus, Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan di dalam perjalanan itu mereka mengalami kesembuhan karena taat sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada alasan. Nah, nanti kalau kami ketemu imam-imam, apa yang harus kami ngomong? Ini banyak alasan. Orang kusta tidak banyak alasan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa lihat. Nuh, Tuhan perintahkan buat bahtera. Apakah banyak alasan? Tidak banyak alasan.
langsung buat, dan ketika air bah datang dia selamat karena dengar kata Tuhan. Ya. Yusuf dia dengar kata Tuhan. Dia tidak membalas apa yang saudara-saudaranya lakukan. Dan apa pahalanya? Dia menjadi seorang pemimpin yang besar di Mesir. Ya, taat. Ya. Kalau firman Tuhan katakan lewat Bapak Ibu saudaramu, belajar sungguh-sungguh, kamu belajar sungguh-sungguh, pasti kamu berhasil. Kamu akan jadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Nah, taat saja. Taat sama perintah Tuhan, dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidupmu. Ya, kita akan melihat yang luar biasa. Ya, jadi katanya, pergilah perlihatkanlah dirimu pada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Ya. Jadi poin pertama tadi, ketika kamu menghadapi masalah, tantangan, saya katakan masalah itu semua orang hadapi, hanya kadarnya saja beda-beda. Ada orang yang bermasalah dengan kesehatannya, ada orang yang bermasalah dengan pikirannya, ada orang yang bermasalah dengan keluarganya, ada orang yang bermasalah dengan pekerjaannya, ada mungkin yang bermasalah dengan atasan dan bawahan, ada yang bermasalah dengan pemerintah. Wah, semua orang punya masalah. Ada yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Itu yang susah. Ya. Tapi ketika kamu menghadapi masalah, kemana kamu larinya? Kepada dunia? Dunia itu orang-orang yang bisa menolong kamu, kepada kekayaanmu, ya, kepada orang-orang yang kamu bisa andalkan, atau kamu lari kepada Tuhan. Contoh yang sudah kita baca, orang kusta, orang yang tersingkir dari dalam masyarakat, itu masalah. Orang yang dihindari oleh masyarakat, ketika bertemu orang harus berhindar, bahkan dibuatkan tempat khusus untuk mereka, karena dianggap sampah masyarakat. Tapi ketika dia mendengar ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang mampu menolong, dia mencari. Semua udah kenal Yesus? Mama-mama di Dampela, bapak-bapak di Dampela sudah kenal Yesus? Mungkin dari lahir kita kenal Yesus. Tapi ketika kamu menghadapi masalah, persoalan, kamu cari Yesus enggak? Ini pertanyaan, ini perenungan bagi kita. Kemana kita lari ketika kita menghadapi masalah dan tantangan? Larilah kepada Yesus. Dia yang mampu memberikan kelegaan, dia yang mampu memberikan kekuatan. Mungkin tidak instan. Ya, sama Israel ketika dibawa dari Mesir, dari perbudakan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ada proses yang Tuhan ajarkan ke sana. Yang kedua, ketika kamu berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan katakan, lakukan ini, taat saja sama perintah Tuhan, taat saja sama firman Tuhan, dan kamu akan melakukan, kamu akan mendapat apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Ya. Kamu datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pintar, aku mau cerdas. Tuhan katakan, itu di tasmu, buka halaman sekian, pelajari. Kalau kamu taat sama Tuhan, langsung lakukan itu, pasti berhasil. Ya, tapi kalau bilang, aduh Tuhan ngantuk, kalau banyak alasan pasti nggak berhasil. Ya, banyak alasan pasti nggak berhasil. Ya, kalau kamu taat sama firman Tuhan, lakukan. Kamu baca 5 pasal setiap hari. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu 5 pasal itu. Ya, kalau hanya sekedar baca, kamu nggak dapat apa-apa, tidak tahu apa yang Tuhan suruh, kamu tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi kalau kamu dapat remahnya di sana, kamu taat, lakukan dengan setia, potong tangan saya kalau kamu tidak berhasil dalam Tuhan. Ya, sederhana. Mama-mama di Dampela, ya, taat sama perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan, pasti berhasil. Ya, yang saya katakan tadi, mungkin keadaan susah, mungkin kita ada pengurangan, tapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami pengurangan. Pasti yang Tuhan buat akan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya, mungkin ekonomi lagi sehat, lagi susah, tapi anak-anak Tuhan tetap menikmati hidup dengan penuh sukacita karena taat melakukan firman Tuhan. Oke, yang terakhir, ya,
Dikatakan ayat 15, coba kita lihat. Setelah mereka sembuh, ya ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, pada saat itu orang Samaria dianggap sampah masyarakat juga, dianggap orang kafir. Itu kan kalau kita lihat 12 suku itu, ya terbagi dua kan, utara dan selatan. Yang utara itu ya Samaria itu ada 10, yang Yerusalem itu ada 2. Ya. Nah, ini bercampur ya, yang 12, yang 10 itu bercampur, makanya dianggap dari 2 suku itu dianggap kafir. Ya, tidak dianggap lah itu ya. Tapi yang tahu diri kembali bersyukur itu hanya 1 orang. Orang Samaria, orang yang tidak dianggap gitu loh. Yang 9 itu kemana? Ya, tidak tahu bersyukur. Jadi poin yang ketiga yang saya mau sampaikan, kalau kau sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kembalikanlah ucapan syukurmu pada Tuhan. Ya. Jangan seperti kacang yang lupa kulitnya. Ya. Pertama tadi, kamu punya masalah, kamu cari Tuhan. Karena kamu percaya Tuhan bisa menolong kamu. Kamu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan sembuhkan. Ya. Setelah kamu sembuh, kamu lupa Tuhan atau masih ingat Tuhan? Ini pertanyaannya. Jadi dari 10 orang kusta, berapa yang kembali? 1 orang. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus, mengucap syukur, tersungkur di hadapan Yesus. Ya. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat yang masih tahu diri, wah saya udah ditolong, dia datang bersujud di hadapan Yesus, mengucap syukur. Lalu Yesus katakan, di mana itu 9 orang? Bukankah 10 orang? 9 itu kemana? Udah sembuh lupa Tuhan. Nah, ini kecenderungan orang-orang percaya. Setelah ditolong Tuhan, dia lupa sama Tuhan. Ini penting sekali, ya. Jangan ketika kita susah kita cari Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tapi Tuhan sudah tolong kamu, kamu lupa sama Tuhan. Ya. Ini yang terjadi, ya. Ketika dia menghadapi masalah, teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Waktu dia menghadapi masalah, dia banyak berdoa, rajin beribadah, rajin ikut pelayanan. Ketika Tuhan memperbaiki ekonominya mungkin, dia lupa sama Tuhan. Tuhan, saya ke gereja jauh. Tuhan berikan aku motor. Tuhan dengar doanya, Tuhan kasih motor. Tapi setelah Tuhan kasih motor, motornya dipakai pergi jalan. Hari Minggu bukannya ke gereja, pergi jalan-jalan ke pantai. Tuhan, kalau cuma motor, kami tidak bisa sekeluarga pergi ke gereja, Tuhan. Berikan kami mobil, Tuhan. Tuhan kasih mobil. Tuhan dengar doanya, Tuhan kasih mobil. Dikasih mobil pergi ke pantai, jalan-jalan sekeluarga. Bukan ke gereja. Makanya Tuhan bilang, oh, kemana kamu ya? Kasih belok sedikit masuk jurang. Masuk jurang baru ingat Tuhan. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan, kami sudah salah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati kok. Mikir kok. Ya, mikir kok. Ya, jadi kembalikan segala ucapan syukurmu. Tuhan sudah tolong kamu, harusnya kamu semakin rajin. Ya. Tuhan membawa kamu ke tempat ini, harusnya kamu lebih daripada ketika kamu di sana. Dalam segala hal, dalam kerohanianmu, dalam karaktermu, dalam segala hal kamu akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, anugerah yang paling indah dalam hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dulu kita harusnya orang yang dibinasakan, tapi karena pengorbanan di atas kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Kita menyatu dengan Allah. Ini hadiah yang terbesar. Hargai anugerah itu, ya. Makanya Tuhan sudah tolong kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Mari kita lakukan
taati saja perintah-perintah Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam hidupmu. Ya, Tuhan pelihara kita, jangan pernah keluar kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Yang keluar adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur setiap saat, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, marilah kita belajar mengucap syukur. Amin. Amin. Makanya kita belajar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Ya, itu yang penting. Ya, Tuhan sudah tolong kita. Kita selalu mencari Tuhan. Tuhan, aku ada masalah. Tuhan tolong aku. Ya. Ya. Dan Tuhan bilang, ya udah, kamu taat saja. Lakukan ini. Ya, lakukan. Ya. Dan terakhir saya mengucap syukur, ya terima kasih Tuhan. Ya. Ya. Jawaban Tuhan tidak simsalabim. Karena Tuhan bukan dukun. Ya. Ya. Tuhan adalah maha segalanya. Dia tahu kapan waktunya kita. Semua ada waktunya kan. Ya. Makanya kita selalu nyanyi apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kamu mengerti, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Mungkin saat ini apa yang kau doakan, apa yang kau minta sama Tuhan, kau sudah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan belum kasih. Tetap percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, kita masih bisa hidup saja, masih bisa bertahan. Itu suatu anugerah dari Tuhan. Ya, hargai setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Poin pertama tadi apa? Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan saat kamu menghadapi masalah. Yang kedua, taat sama perintah Tuhan. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu.